Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna husnat tiba'i wa arinal batila batila warzuqna husnaj tinabi. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kajian kita pagi hari ini masih tentang fikih salat. Temanya kita beralih dari pekerjaan non salat yang boleh dilakukan dalam salat, beralih ke tema tentang pekerjaan non salat yang makruh dilakukan dalam salat. Ada 3 pekerjaan yang kita kaji pagi hari ini, yaitu makruh dilakukan dalam sholat. Yang pertama, menutup wajah, menutup muka. Wajah ini adalah organ utama yang paling kuat mencerminkan identitas seseorang, yang membuatnya bisa dikenal, bisa dibedakan dari yang lain. Orang boleh sama bentuk tubuhnya, boleh sama pakaiannya, tapi orang bisa mengenali siapa dia dengan melihat wajahnya. Itu identitas yang paling penting. Kalau seluruh tubuh orang dibungkus seperti pocong itu, tapi wajah dibuka, orang tahu siapa dia. Sekarang dibalik, wajahnya ditutup dengan perban, orang masih mikir iki sopo iki. Wong wayahe orang pakai helm itu kalau jarang ketemu, walaupun sudah manggil-manggil kayak orang yang sudah lama kenal, itu orang masih sopo iki. Nah, itu menutup wajah tanpa hajat, baik dengan cadar, niqab, selubung muka yang dikenal dengan berku, kalau bahasa Arabnya itu al-burqu, topi ninja yang biasa dipakai oleh orang-orang yang mau nyolong sepeda motor itu, hanya kelihatan matanya saja, atau pakai masker atau lainnya. Ini tanpa hajat, itu makruh. Di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu ditegaskan bahwa bercadar dalam sholat yang biasa dilakukan wanita hukumnya makruh, karena wajah wanita bukanlah aurat sama dengan laki-laki.
Yukrahu wa yukrahu lil mar'ati an tantaqiba fis shalah. Bercadar dalam salat itu dimakruhkan. Li'anna wajhal mar'ati, karena sesungguhnya wajah perempuan laisa bi auratin, bukanlah aurat. Fahyakar rajuli, sama dengan laki-laki. Jadi wajah itu sangat penting, identitas itu. Bahkan dalam perang sekalipun orang itu dilarang bertindak berlebihan sampai merusak wajahnya. Kalau dulu Sayyidina Hamzah itu oleh Hindun itu dikepras, wajahnya dikepras, sehingga ya sudah, posisi beliau sudah wafat karena mangkelnya sama Hamzah, wajahnya dikepras, kemudian ininya dibuka, jantungnya dikunyah, ya, diambil, dikunyah, saking mangkelnya. Ya. Itu manusia itu kalau sudah emosinya kuat, dia bisa melakukan hal-hal yang tidak masuk akal, ya. Dalam keadaan biasa dia suruh menggigit jantung mentah itu dia sudah mual-mual, tapi kalau sedang emosi itu bisa dilakukan. Tapi toh perempuan ini itu sekian tahun kemudian, tidak lama itu, ya kira-kira 1 pemilu, ya, itu masuk Islam. Suaminya, ya, Abu Sufyan itu pimpinan Mekah, Hindun ini istrinya. Ketika perang Badar mereka bisa dikalahkan, perang Uhud ada keunggulan, lalu paman Nabi itu termasuk yang gugur. Wah, dia melampiaskan dendamnya itu sedemikian rupa, tapi kemudian dapat hidayah masuk Islam. Jadi terhadap orang kafir itu kita jangan memvonis, ya, memvonis seolah-olah sudah berakhir, ya, belum tentu, ya, belum tentu. Setidaknya itu kalau dianya sendiri belum terima hidayah, boleh jadi anaknya, boleh jadi cucunya, ya. Karena itu nggak boleh membunuh orang kafir tanpa alasan yang dibenarkan, ya. Para ulama fikih, ini kata Ibnu Abdul Bar, ajma'u, ya, mereka bersepakat ala anna 'alal mar'ati an tankashifa wajhaha, perempuan itu hendaknya membuka wajahnya fi sholati wal ihrami, dalam sholat dan dalam ihram. Ihram umroh maupun ihram haji itu tidak boleh menutup muka. Kalau laki-laki plus tidak boleh menutup kepala. Kalau perempuan muka tidak boleh ditutup, kemudian telapak tangan, al-kaffain, ya. Itu para ulama fikih sepakat. Itu kata Ibnu Abdul Bar. Sedangkan bercadar di luar sholat
Bagi ulama madhab Maliki, ini madhab yang tumbuh di Madinah, ya, hukumnya makruh juga dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dia pakai cadar, itu hukumnya makruh juga, kecuali kalau itu sudah jadi kebiasaan. Jadi bukan tampil berbeda dari yang biasa. Memang itu sudah jadi kebiasaan, umumnya seperti itu. Biasanya begini ini bisa di daerah-daerah yang dingin, banyak polusi, lalu orang kebiasaan menggunakan masker itu terjadi. Orang-orang yang kerja di tempat yang banyak molekul-molekul yang tidak bagus, kerja di tempat memproses emas, nah itu pakai masker itu bagus, ya. Atau di tempat apalagi memproses besi itu bagus, karena banyak yang debu-debu yang berterbangan yang tidak bagus kalau terhirup. Wa illa fala karahata fihi kharijaha, kalau karena kebiasaan maka tidak makruh, kata ulama Malikiyah. Kharijaha itu di luar sholat. Sholat itu terhitung, orang dihitung dalam hukum sholat itu terhitung mulai dari keluar menuju masjid, selama berada di masjid sampai dia pulang. Itu hukumnya hukum sholat. Hingga orang berangkat ke masjid, jalannya disuruh tenang, kemudian suruh berwibawa, tidak tolah-toleh, tidak main-main, ada batu diambil dilempar ke sungai, pokoknya ada apa begini. Berangkat ke masjid itu hukumnya sudah hukum sholat, jalannya tenang dan wakor itu wibawa, ya, sopan, ya. Menurut ulama madhab Hanafi, wa yukrahu talassum, dimakruhkan at-talassum. At-talassum itu menutup mulut sama menutup hidung, ya. Kalau zaman itu dengan pakai serban, biasanya laki-laki, ya. Kalau dalam kegiatan sehari-hari itu biasa, orang naik onta, serbannya sisanya dibuat nutup sehingga hanya tinggal mata aja, karena banyak debu, ya, banyak debu. Kalau tempat kita itu biasanya bapak tukang yang kerja langsung di bawah sinar matahari, itu biasanya pakai tutup itu untuk mengurangi paparan sinar matahari, mengurangi panas, mengurangi dingin, itu biasa. Tapi kalau dalam sholat itu dimakruhkan, ya, kecuali tadi ada hajat, ya. Tapi menurut madhab Hanafi, kalau itu normal, itu haramnya itu haram tahrim, makruhnya makruh tahrim, makruh yang mendekati haram. Kenapa? Li'annahu yushbihu fi'lal majus hala ibadatihim an-nirana. Karena pekerjaan seperti itu mirip dengan perbuatan orang Majusi ketika mereka menyembah api. Ya tentu, karena api itu membuat
ada hawa anget, ada debu-debu berterbangan. Lalu orang Majusi kalau menyembah api itu dia at-talthum, menutup ini. Maka bakar-bakar itu tidak bagus. Jadi biarlah bakar-bakar itu dilakukan di tempat yang khusus oleh petugas sampah. Jangan biasa bakar-bakar di kampung, itu mencemari udara. Hal-hal seperti itu penting dipahami supaya kita itu tidak melanggar hak orang untuk menghirup udara bersih, karena kita punya kebiasaan untuk bakar-bakar. Saben sore habis maghrib bakar-bakar. Itu baunya itu kadang bertahan tuh di baju, ya. Apalagi ada orang memean kemudian kita bakar-bakar, baunya itu nanti memean tetangga itu bau, ya. Jadi taruh tempat sampah, nanti dibawa biar dibakar di suatu tempat dengan teknis yang lebih bagus, ya. Bahkan menutup mulut saja itu hukumnya makruh dalam sholat ini, ya, karena Nabi melarangnya. An Abi Hurairah dalam hadis Ibnu Majah, Abu Hurairah menuturkan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyughattiyar rajulu fahu fis salati. Nabi melarang orang menutup mulutnya dalam salat, ya. Menutup mulutnya dalam salat. Jadi ini berkenaan dengan wajah yang itu identitas utama dari setiap orang. Di wajah itu di posisinya berharga. Mukul aja itu jangan mukul wajah. Mukul sifatnya mendidik, jangan wajah yang itu kalau kemudian nyonyor, bengkak, itu orang bisa tidak dikenal loh. Yang kedua, yang makruh dikerjakan ketika sholat, menguap lepas, angop pol, ya, angopnya itu pol, hingga mulut menganga dan mengeluarkan suara. Angop itu dagu yang bawah itu buka, kalau yang atas tidak pernah buka. Jadi yang bukan begini loh, ininya tetap tapi begini, yang atas itu tetap, yang bawah yang buka. Ini kalau pol, saya belum seminggu, ya, belum 1 pekan, itu ada postingan, ada seorang gadis angop full lalu dia so balik, sininya ya. Nah, itu ditangani oleh dokter, dia pakai sarung tangan, diginikan, nah ini sudah, tapi dia so balik, dia so balik. Nah ini angop full ini sampai keluar suaranya kan khas biasanya orang. Ya pokoknya orang angop itu beda dengan orang bersin, ya. Suaranya khas lah, masing-masing orang mungkin dewe-dewe. Yang paling ringan biasanya why, itu ada kayak orang Inggris bertanya. Why itu kalau orang Inggris kan kenapa, ya, mengapa, ya. Nah ini hukumnya makruh di dalam sholat maupun di luar sholat. Ini berkenaan dengan soal etiket ini. Ketemu dengan orang-orang penting, angop sampai
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menurut satu riwayat dari Abi Hurairah dinyatakan bahwa menguap dalam sholat itu adalah dari setan. Karena itu jika salah seorang dari kamu menguap, hendaklah dia tahan sebisa mungkin. At-tafa'ubu fis shalah minasyaiton. Fa idza tasa'aba ahadukum falyakdhim mastata'a. Kalau kamu menguap, maka tahanlah sebisa mungkin. Ini dimulai dari yang di luar sholat, jangan nunggu dalam sholat. Jadi kalau sudah biasa di luar sholat juga nggak ditahan, nanti itu sholat pun itu bisa tidak ditahan, karena seringkali pekerjaan-pekerjaan seperti itu berlangsung di bawah sadar. Ya. Jadi gerakan non sadar. Jadi kalau kita sengaja untuk nguap tuh nggak bisa. Itu sesuatu yang datang dengan sendirinya terkait dengan kondisi tubuh kita. Ya. Yakdim tahan. Ya. Cara menahan yang dianjurkan Nabi ialah menutup mulut dengan tangan agar setan tidak masuk dan agar suara tidak keluar, supaya setan tidak tertawa. Nah, ini sesuatu yang gaib yang kita pahami dari hadis. Jadi nggak bisa mana kaono sing guyu kaono. Kita tidak tahu hal-hal yang gaib karena setan yang di sini ini adalah setan yang berasal dari jin. Kalau setannya orang, tahu kita itu. Anggap lebar, kemudian konconya melempar kacang, dilepokno ketawa yang lain. Nah, itu setan orang itu. Tapi ada setan yang bukan orang yang kita tidak tahu. Jadi sahabat Abu Sa'id Al-Khudri itu menuturkan Rasulullah bersabda, "Idza tasa'aba ahadukum falyumsik biyadihi." Kalau salah seorang dari kamu menguap, maka tahanlah dengan tangannya. Ala fihi, taruh ke mulutnya, tahan. Ya. Nabi menyebut yadihi, nggak usah pakai yadaihi, karena mulut itu tangan kita cukup untuk menutup mulut, nggak usah pakai dua. Ya. Kalau dua berlebihan, ya. Sudah secukupnya aja. Fa inna syaitana yadkhul, karena ketika angop itu setan masuk. Yang begini ini jangan dibahas, ya. Karena setan itu maknanya bisa mencakup segala sesuatu yang membawa efek buruk. Ya. Nabi menyebut kalau kamu tidur, ya, kalau kamu bangun tidur, hendaklah kamu hirup air ke hidung, ya, itu istinsyak, kemudian buang, semprotkan lagi, itu istinsar 3 kali. Kata beliau, fa inna syaitana yabituna fi khayshumihi, karena ketika kamu tidur
itu setan itu menginap di lubang hidung kamu. Ini kalau dibayangkan, berapa orang yang menginap di dalam hidung? Berarti setan itu cili-cili. Ya. Ini bisa aja yang dimaksud itu adalah virus. Boleh jadi itu yang dimaksud. Ya. Orang ngangup bisa jadi itu masuk virus-virus itu. Virusnya nunggu, ternyata buka lebar, masuk dia. Ya. Boleh jadi, ya, boleh jadi. Kalau dibawa ke pemaknaan fisik, intinya tutup, jangan dibuka. Ada ulama yang menyatakan nutupnya pakai tangan kiri dan pakai yang belakang. Tapi rincian itu tidak ada. Kalau menurut saya, yang penting nutupnya itu pol. Jangan nutup begini, bolong ini, ya. Masih bolong. Ya. Ada model amuk nutupnya kayak orang niup trompet itu, masih bolong. Karena itu ada tadi, karena setan masuk. Kemudian mengenai suara yang tidak keluar, itu sahabat Abu Hurairah menuturkan sabda Nabi, innallaha yuhibbul utasa, Allah itu senang, suka bersin, suka pada orang yang bersin. Ya. Wa yakrahu tasauba, tapi Allah tidak suka pada menguap. Ya. Faida atasa, apabila bersin, fahamidallah, lalu kemudian memuji Allah, fahakkun ala kulli muslimin sami'ahu ayyushammitahu, maka hendaklah setiap orang muslim yang mendengar dan kemudian orang itu bertahmid, hendaklah setiap orang muslim yang mendengar dia wahing dan bertahmid itu ayyushammitahu, hendaklah dia mendoakannya dengan yarhamukallah. Jadi ini ala kulli muslimin, siapapun orang Islam, laki atau perempuan, ada orang wahing memuji Allah, doakan. Ya. Wa ammat tasaubu, adapun menguap, fa innama huwa minasyaiton, kata Nabi, sesungguhnya tidak lain ia adalah berasal dari setan. Fal yaruddahu mastata'a, maka hendaklah dia menolaknya, mencegahnya sebisa mungkin. Fa idza qala ha, ya, orang wahing misalnya gitu ya. Fa idza qala ha dhahika minhu syaiton, kata Nabi, syaitan itu tertawa kalau ada orang angop sampai keluar suara. Artinya berhasil lah itu, berhasil membuat dia tertawa menguap sampai full, ya, itu berhasil. Di dalam kitab I'anatut Talibin, ini kan seperti ada pertentangan ya. Tadi di awal menutup mulut makruh, tapi ini Nabi untuk orang yang nguap disuruh menutup mulut dengan tangan. Dalam kitab yang dinyatakan bahwa anjuran Nabi untuk menutup mulut dengan tangan tidaklah menafikan makruhnya musolli meletakkan tangan di mulut. Jadi kan wayusannu sitru famihi inda tasa'ub walau kana tasa'ubu fi shalah. Disunnahkan, dianjurkan orang itu untuk
menutup mulut dengan tangan, walaupun ketika menguap, meskipun menguapnya dalam sholat. Yang begini ini itu tidak menafikan hukum makruhnya menutup tangan. Kenapa? Karena kemakruhan musolli meletakkan tangan di mulut itu ialah bila ia melakukannya tanpa hajat, gak ada perlunya. Waktunya amin. Tapi kalau ada perlunya, nah itu tidak apa-apa. Jadi kalau ada perlunya sunnah, tapi kalau ada perlunya, tidak ada perlunya makruh. Jadi tangan letakkan sesuai dengan apa yang sudah dicontohkan Nabi. Kalau berdiri begini, kalau ruku taruh di lutut, jangan taruh di sampai ke bawah. Kadang orang sampai ke tengah-tengah betis itu. Atau ada juga yang taruh di paha, yang aras-arasan. Ada yang ruku terlalu serius sampai ke bawah, ada yang aras-arasan cuma ditaruh di paha. Nah, menguap itu secara umum bertemali dengan kondisi badan, yaitu bosan, lelah, ngantuk. Yang ini tidak ideal untuk orang sholat. Bosan itu nggak ideal. Kalau sudah bosan, jangan paksa untuk memenuhi target. Mau sholat malam sekian rakaat, tapi ada kebosanan. Itu Nabi menyatakan sesungguhnya Allah itu tidaklah bosan sampai kalian bosan. Ini berkenaan dengan ini ada dalam hadis Siti Aisyah di hadis Bukhari 1151 itu disebutkan bahwa Aisyah itu ada tamu, seorang perempuan. Kata Aisyah, kanat indi imra'atun min bani Asad. Ada seorang perempuan yang berkunjung ke rumah Aisyah. Fadakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah masuk. Dan beliau bertanya, man hadhihi? Dia itu siapa? Qultu fulana, la tanamu bil laili. Dia itu kalau malam itu enggak tidur. Fadukira min sholatiha, hingga dia kalau bahasa sekarang viral, banyak jadi pembicaraan orang tentang semangatnya dalam melakukan sholat malam. Lalu Nabi bersabda, jangan gitu. Alaikum ma tutikun, yang harus kamu kerjakan itu adalah apa yang semampu kamu lakukan. Minal a'mal, pekerjaan apapun itu yang diminta dari kalian adalah lakukan sesuai kemampuan. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah itu tidak bosan sampai kalian bosan. Kalau sudah bosan, ya Allah juga bosan melihat kamu sudah
Itu cari malaikat ada ikilah pokok makso. Pangeran sudah tidak sudi melihat kita beribadah dalam keadaan bosan. Ya. Nah, menguap itu ada hubungannya dengan itu. Ya. Di dalam hadis Al-Bukhari 1150 itu kepada musolli yang lelah berdiri Nabi suruh duduk. Jangan berpikir enggak lebih banyak pahalanya kalau berdiri. Lawang sudah lelah Nabi nyuruh duduk. Ya. Yang pernah disinggung dalam kajian yang lalu, Anas bin Malik pembantu khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menuturkan dakhalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke masjid, fa idza hablun mamdudun bainas sariyataini, tiba-tiba beliau melihat ada tali yang diikatkan kedua tiang. Lalu Nabi bertanya, ma hadzal habl, ini tali apa? Lalu para sahabat yang tahu itu menjawab, hadza hablun li Zainab, ini tali miliknya Zainab ya Rasul. Zainab itu putri Kanjeng Rasul sendiri. Fa idza fatarat ta'allaqat, kalau dia berdiri itu sudah capek lalu dia mempit itu gandol, ya, gandol. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kemudian bersabda, la hulluhu, jangan, lepaskan ini. Ya. Liyusalli ahadukum nasyatahu, hendaklah kalian itu salat ketika kalian segar. Jadi jangan ketika segar itu kita kerjakan yang lain. Jam piro? Setengah siji, suwi. Ya. Nanti kemudian bareng ongap-angop lalu sholat. Jadi sholatlah ketika segar. Maka Nabi ingatkan itu, malam ya sholat malam, tapi ya tidur. Saya punya teman dulu, entah mengerjakan amalan apa, tidak tidur 3 hari 3 malam. Dia sudah bekerja ketika saya masih SMP. Dia sudah dewasa, entah mengamalkan ajaran siapa, tidak tidur 3 hari 3 malam. Kebetulan pas subuh terakhir, sholat itu di kiri, saya sebelahnya, apa namanya, barisan depan sebelah kiri, saya di sebelah dia. Bila bilang karek titik, pokoknya sampai matahari terbit nanti dia mau tidur. Ternyata begitu tahiyat akhir, saya assalamualaikum, dia assalamualaikum, dia gini, hilang. Ini makso ini, ya. Nggak tahu ilmu apa. Mungkin kalau sini pati geni mungkin ya, kepingin punya ilmu kanuragan atau apa itu ya. Hilang dia sampai bunyi. saya bangunkan, karena titik subuh ke ini kan paling 1 jam 20 menit, hilang. Jadi jangan maksa ya. Faida fatal falyaqut, kalau capek tidak usah gandol, duduk aja, itu kata Nabi, duduk aja. Kemudian yang tentang tidur juga Siti Aisyah, ya, yang Siti Aisyah menuturkan, idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyargud, kalau salah seorang dari kamu ngantuk berat sementara dia dalam keadaan sholat, sementara dia sholat, falyargud, tidur. Ya.
hatta yadhhaba anhu naum, sampai ngantuknya hilang. Ngantuk itu kalau sudah ditambani dengan ya 10-15 menit menghilang, itu hilang ya. Hilang. Kalau nyetir itu, nyetir kendaraan, ngantuk ditahan-tahan, wah itu lebih baik minggir, walaupun hanya 10-15 menit, setelah itu ngantuknya hilang. Karena saya pernah nahan itu, pulang Jumatan dari Kodam ya, lewat depan, sudah di jalan, sudah mulai dari Wonokromo itu, Layang Mayangkara, sudah ongap-angup aja. Was, ada titik, ada 5 kilo. Terus masuk ke frontage timur itu. Tapi makin nemen, di bawah tol saya berhenti, saya atur kursi, ya begini, mau tidur. Tiba-tiba HP bunyi. Ada mahasiswa yang telepon, Pak mau bimbingan skripsi, bisa kapan Pak? Wah ini sudah serius ini, ya. Udah hilang, sudah nggak ngantuk lagi. Terus pulang, tinggal berapa itu? Tinggal 3 kilo ke Rewin. Tapi di sepanjang jalan Brigjen Katamso terus ongap-angup, belok ke Rewin, belok ke Jalan Garuda. Ketika ada bundaran besar, saya masih sadar. Setelah itu hilang. Kira-kira 60-an meter jalan. Tahu-tahu naik ke trotoar, yang 4 meter dari situ ada orang jualan bakso. Sudah nangkring di atas, orang jual bakso itu datang, Ustaz, turun dulu. Ternyata kendaraan saya sudah naik ke trotoar. Di situ ada nombornya usaha setrika itu, laundry ya. Itu dia roboh, betonnya yang bawah ngangkat, itu nindih mesin mobil itu ada di situ, sehingga mesinnya begini ya. Butuh menghadirkan bengkel untuk dapat menurunkan di dongkrak, dan ininya nekuk ya, depan pesok ya. Itu nyetir. Orang kalau sudah hilang ya hilang, cok makso. Makanya polisi kalau capek minggir aja, tidur dulu. Sama juga dengan ini. Kalau jangan nyetir kalau ngantuk. Nah, makanya ini jangan sholat kalau ngantuk. Tidur aja dulu, kasih alarm. Nanti kalau sudah menghilang sekitar 15-20 menit, nah baru bangun. Itu hilang ngantuknya. Ketiga, at-tasbik, makruh. Menautkan jari tangan kanan dan kiri. Gini nih. Gini namanya tasbik. Ini mulai dari berangkat sholat sampai tiba di masjid, sampai ikut pengajian, jangan begini. Karena ini masih terhitung sholat. Ikut pengajian nanti duduknya gini. Atau mungkin itu khutbah, duduk di pojok dengarkan khutbah sambil tenang begini. Ini namanya tasbik ya, tasbik. Itu makruh ya. Dan berkacak pinggang, takhassur. Kemakruhannya berlaku semenjak si musolli keluar menuju masjid dan selama berada di masjid. Dari masjid. Jadi ada posisi-posisi yang tidak disukai ya, tidak disukai. Terus bagaimana? Para ulama
ya gini aja, gini, jangan kalau begini nih masih sopan. Ya. Nggih Bapak. Nggih Bapak. Kadang-kadang ada orang yang mengambil cara ini karena dia tidak kunut, tetapi gak enak sama sebelahnya. Terus ketika orang lain kunut begini, dia begini. Jadi naruh tangannya begini. Ya. Jadi kalau yang lain begini, terus dia begini kan, yang belakang itu kan lihat dia, oh ini gak kunut ini, mungkin dia gak enak, lalu begini, makruh itu malah. Ya. Lebih baik tetap begini atau balik begini kayak ketika dia dasarnya ini ada berapa ini? Yang pertama, Nabi bersabda, jika salah seorang dari kamu berwudu lalu memperbagus wudunya, kemudian keluar dengan sengaja ke masjid, maka benar-benar sungguh janganlah ia menautkan jari-jarinya karena ia berada dalam hukum salat. Fala yasbikanna asabiahu. Oke, yasbikanna itu teman-teman ojo dilakoni. Apa itu? Gini. Ya. Karena dia berada dalam hukum salat. Yang kedua, jika salah seorang dari kamu berada di masjid, maka benar-benar janganlah ia melakukan tasbih, karena sesungguhnya tasbih itu dari setan. Dan sesungguhnya salah seorang dari kamu terus berada dalam salat selama berada di masjid sampai keluar. Salatnya sudah selesai, tapi masih berada di masjid, itu jangan lakukan sampai keluar. Kemudian yang ketiga, komentar Abdullah bin Umar. Ya. Komentar dia, jadi sa'altu Nafi'an anir rajul yusalli wa huwa musyabbikun. Saya bertanya kepada Nafi tentang seseorang yang sholat sementara dia musyabbikun yadaihi, menaikkan kedua tangannya, ya. Padahal dia sholat. Nafi ini maula Ibnu Umar, ya. Dia kemudian menyatakan Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, sahabat Nabi, putranya Umar bin Khattab, ya, itu ngasih komentar begini, salatul maghdubi alaihim, itu salatnya orang yang dimurkai. Salatnya orang yang dimurkai itu, ya itu kata Abdullah bin Umar. Sahabat Abu Hurairah meriwayatkan sabda Nabi yang melarang orang salat dengan berkaca pinggang. Ini kaitannya dengan takhassur. Ya. Annahu naha ay yusalli ar-rajulu mukhtasiran. Sungguhnya Nabi melarang orang untuk sholat dengan berkaca pinggang. Ini berkaitan dengan posisi-posisi yang tidak pantas, ya. Bagi madhab Hanafi, berkaca pinggang dalam sholat itu hukumnya makruh tahrim, malah makruh tapi mendekati haram. Kalau di luar sholat makruh tanzih, makruh nggak pantas, ya, nggak pantas, ya. Biasanya kan orang berkaca pinggang itu kan kalau marah, terus gini, ada apa? Wah, ngomong bapakmu, tangan terus begini, dan kemudian ada apa? Dia cocok begini. Kalau lagi marah begini, ya. Aku dikira wetiah. Nah, itu tangan sini, ya. Juga nggak pantas, ya. Kadang-kadang orang jadi mandor, meriksa apa itu meriksanya pakai
Ayo. Gitulah ya. Itu apa namanya? Di luar sholat, di dalam sholat nggak pantas. Ya, itu makruh. Ya. Wat takhassuru makruhun tahriman indal Hanafiyah. Takhassur itu berkecak pinggang itu makruh tahrim menurut ulama Hanafiyah. Wa kadzalika yukrahu tanzihan at-takhassuru khadiyas salah. Begitu juga makruh tanzih kalau berkecak pinggang di luar sholat. Tapi wala yukrahu tasbih khadiyas salah. Tapi kalau begini di luar sholat menurut Abu Hanifah tidak makruh. Ya, di luar sholat. Di luar sholat itu artinya mulai dari berangkat ke masjid, menunggu sholat, dan kemudian belum keluar, jangan begini. Kalau sudah di luar itu boleh. Ya. Baik, kita sebut hari ini 3 ya. 1 tadi itu menutup wajah. Yang kedua itu menguap yang tanpa ditahan. Lalu yang ketiga menautkan jari atau berkaca pinggang. Ada yang ingin dikemukakan? Silakan. Bapak ini dulu yang sudah duluan, monggo. Baik. Yang pertama makmum ya, menggunakan HP atau bahkan kadang mushaf ya, kecil itu yang dia keluarkan untuk kalau imam salah membacanya dia bisa mengoreksinya ya. Apakah ini makruh ya. Yang lalu sudah kita bahas ini ya, bahwa imamnya sendiri pakai itu kan. Imam itu kalau baca Quran atau semua pekerjaan sholat itu makmum itu harus berada dalam kesadaran kalau imam ini nanti salah. Tapi kalau belakangnya ngelamun semua itu imam salah nggak ada yang mengingatkan ya. Imamnya rakaat kedua bangun, makmumnya bangun tanpa ada yang mengingatkan ya, tanpa ada yang mengingatkan. Nah itu menjadi afdaliyah salat menjadi hilang. Karena imam itu boleh melihat mushaf, maka makmum juga boleh melihat mushaf ini. Supaya kalau imam salah nanti bisa dikoreksi. Itu yang terjadi di Masjid Al-Akbar beberapa waktu yang lalu. Ya, itu boleh ya, boleh. Tapi yang afdal itu adalah makmum itu membaca yang mudah. Ya. Jadi kalau imamnya itu orang awam, jangan baca ayat yang orang awam tidak faham, ya. Tidak hafal. Ya. Nanti kalau yang dibaca itu ayat yang nggak hafal, ketika dia macet, belakangnya diem. Ya. Jadi kata Nabi itu, faqra'u ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Bacalah ayat Quran yang ada pada kamu, yang kamu sudah tahu ya. Yang mudah, jangan yang sulit ya. Okay. Yang kedua tentang cadar ya, cadar. Ibu juga tentang cadar ya. Cadar dalam sholat itu tadi sudah disebut, semua ulama sepakat makruh. Menutup muka lah dengan cadar, mau dengan masker, mau dengan, kecuali ada hajat. Ya. Nah kalau di luar sholat, dulu juga sudah pernah kita bahas, ada ulama yang mewajibkan orang perempuan
pakai cadar di luar sholat ketika dia berada di lingkungan orang-orang umum. Orang umum itu ya bukan bapaknya, bukan saudaranya, bukan kemenakannya, gitu, ya, bukan pamannya, ya. Itu disuruh nutup, ya, disuruh nutup. Tapi sebagian besar ulama menyatakan tidak. Muka itu bukan aurat. Sementara yang ulama yang mewajibkan itu untuk menghilangkan madorot, ya. Nah, yang tidak wajib menyatakan laki-lakinya yang nundukkan pandangan. Jadi kalau ada gunung disembah orang, jangan gunungnya yang dikepras, yang nyembah itu yang diberitahu. Itu sebab kalau menyangkut urusan madorot, wajah laki-laki juga menarik bagi perempuan. Kok kemudian perempuan yang disuruh laki-lakinya enak? Nah, perempuan melihat loh sama dia. Apa buktinya kalau wajah laki-laki itu menarik juga? Kasus Nabi Yusuf ketika ibu Zulaikha itu jadi viral. Oh, itu ibu pejabat kok tertarik sama budaknya, bacot itu. Diundang, dikasih makanan yang buah yang perlu ini. Habis itu keluar Yusuf keluar. Ternyata jadi sama, jangan hanya perempuan aja yang laki-laki juga bisa menjadi fitnah bagi perempuan. Maka yang moderat adalah yang ayo tahan. Bab kalau wajahmu ditutup, orang tidak kenal siapa kamu. Padahal dalam Islam itu disuruh pakaian itu supaya dikenal, liurofna, supaya dia dikenal. Kalau ini wanita baik-baik, ya. Tapi kalau sudah ditutup, itu nyopet tuh nggak tahu siapa mau nyopet, karena orang-orang yang nyolong sepeda motor itu kan kadang pakai helm, kadang pakai. Jadi itu ada dua pendapat, ya. Yang berpendapat pakai ini, monggo diikuti. Tapi tadi alasannya pendapat yang kebanyakan ulama adalah itu bukan aurat. Karena bukan aurat, maka tidak wajib ditutup. Kalau tidak wajib ditutup, ya yang lain kan melihat sekali boleh, tapi jangan dua kali. Nanti yang kedua kali itu sudah melibatkan syahwat. Ya. Jadi kalau sini assalamualaikum, terus datang ini sinten panjenengan, nah, kan menjadi tidak diketahui siapa. Masuk lali kalau aku mbak sopo, nah, itu akhirnya organ pengenal yang paling mudah itu menjadi terhalang ketika itu ditutup, ya. Saya pakai masker aja ketika zaman COVID masih keras itu orang assalamualaikum, baru dibuka, sampean lah, ya. Baru segini aja sudah tidak kelihatan, apalagi kemudian hanya tinggal. Nah, tapi itu setiap orang punya hak untuk mengamalkan apa yang dipercaya, ya, apa yang dipercaya, ya. Tapi ya kritiknya itu, kok hanya perempuan yang disuruh, mestinya laki-laki juga begitu. Laki-laki pakai cadar, perempuan juga pakai cadar, aman, ya, aman. Termasuk juga nyolong sandal, aman, karena sopo gembuh, ya, namanya. Oke, begitu Bu, ya. Mudah-mudahan manfaat. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya.
أستغفرك